Jama' itu bisa dilakukan dalam waktu sholat yang berurutan, berangkaian. Tak boleh dia melompat kepada waktu yang lebih jauh. Misal, zuhur dengan asar, dia boleh jama'. Maghrib dengan isya, dekat ke isya, dia boleh jama'. Tapi tak bisa saya nak jama' zuhur ke maghrib, tak. Ya, zuhur ke asar, maghrib ke isya. Karena asar bisa jamaknya kemudian dengan zuhur, maka dia tak boleh lagi jamak dengan maghrib. Maka maghrib jamak dengan isya, kemudian zuhur jamak dengan asar. Kapan kemudian solat itu bisa dijamak? Ya, kapan solat bisa dijamak? Di antara yang membolehkan kemudian jamak ada dua kondisi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah kondisi safar. Safar. Jadi ilat sebab hukumnya adalah safar. Ya. Berapa jarak safar ini yang diperkenankan untuk jamak? Dalam hadis disebutkan 3 farsah. Kalau sekarang dikonvert sekitar 80 sampai 82 km. Ya, itu masafah. Ilatnya masafatus safar, jaraknya. Ya. Jadi kalau tuan melakukan perjalanan lebih daripada 80 km, 82 km, nah itu secara fiqih itu boleh untuk bisa ditunaikan jamak. Ya, baik kemudian zuhur ke asar bisa dimajukan jadi takdim, atau misalnya zuhur ke asar diakhirkan di asar disebut dengan takhir. Ada ilat yang kedua, masafah tu boleh jadi tak panjang, tapi masyakkahnya, kadar sulitnya tinggi. Ya, saya ni di Kuala Lumpur, di Putrajaya tak nampak banyak macet lah, biasa saja. Tapi kalau tuan jalan ke Jakarta, safar tu ke Jakarta, Masya Allah, kalau tak macet, heranlah orang, kenapa tak macet ni? Jadi kalau tuan tanya berapa penduduk Jakarta, dia akan tanya balik, siang ataukah malam? Kalau siang 20 juta, malam 10 juta saja. Tapi tak bisa menghindari macet. Saya ni tinggal di Bekasi, ke Jakarta tu hanya butuh 15 minit saja. Tak sampailah kemudian 40 kilo, tak ada. Tapi kalau sudah macet, bisa 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Ya. Tak terbayang, masyakkah namanya, kadar sulitnya tinggi. Saya dari Jakarta nak ke Kuala Lumpur, mau ke Kuala Lumpur, terbang saja cuma butuh 2 jam. Saya berangkat kemudian dari zuhur sampai ke sini belum asar. Itu masafah. Tapi kalau saya ingin tempuh dengan motorcycle dari Jakarta sampai Kuala Lumpur, masyakkahnya tinggi, berat luar biasa. Nah, itu yang kedua disebut dengan kadar masyakkah. Kadang-kadang memang tidak ada safar, tapi masyakkahnya tinggi. Karena itu pernah ada di zaman Nabi SAW dalam suasana yang tidak dalam safar, tapi orang-orang rajin ke masjid, tiba kemudian ada badai, hujan lebat datang. Ya, dimungkinkan tak bisa kembali ke masjid lagi, maka ada yang menjamak pada saat itu. Ada juga yang ilatnya, cukup dekat nih, tak sampai 80 kilo, tapi sulitnya perjalanan luar biasa. Ada penatnya, ada khawatir saat sampai waktu sholat sudah hilang, maka di situ boleh kemudian dia menjamak. Jadi ilatnya ada 2, satu masafah, jarak yang lebih dari 80 kilo, itu hanya jarak saja. Dari sini pakcik mau umrah, mau menunaikan haji, maka boleh kemudian jamak. Ada tempat, silahkan jamak. Walaupun itu dilakukan di dalam pesawat, boleh. Boleh, sambil bertayamum. Kemudian yang kedua, saya perjalanan dekat saja, tapi ada masa-masa sulit, ada masyakkah yang bisa membuat waktu sholat saya hilang. Saya mau pergi ke Putrajaya, jaraknya dekat saja, tapi ada kondisi-kondisi sulit, tiba kemudian macet, tiba kemudian sulit, penat. Kalau saya tak lakukan sampai Putrajaya bisa maghrib saya, hilang asarnya. Maka di situ boleh kemudian untuk menunaikan jamaah.